Hello, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya, channel Kos Kail Pancing, yang akan membahas atau membuat tutorial tentang pembuatan umpan ikan mas. Nah, untuk teman-teman dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dikasih kesehatan dan dikasih rezeki yang banyak, amin. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe dan like, komen jika ada pertanyaan ataupun masukan buat channel saya. Lanjut saja ke proses ataupun bahan-bahan yang akan kita gunakan. Pertama, teman-teman bisa sediakan telur ayam dan telur bebek. Lalu teman-teman bisa pisahkan putih telur dan kuningnya. Jika teman-teman agak kesulitan untuk memisahkan si putih dan kuningnya itu, teman-teman bisa menggunakan kedua-duanya, sama seperti yang di video ini. Saya cuman kasih si kuningnya itu sedikit saja. Bahan yang kedua yang harus teman-teman sediakan yaitu ikan wangi. Nah, untuk ikan wanginya tersebut saya beli yang kecil, parut sedikit ikannya, biar pas nanti proses pemblenderan si ikannya bisa tercampur dengan merata. Jangan lupa tambahkan juga Nutrilon. Nah, untuk Nutrilonnya sendiri itu dijual Rp2.000 di tempat saya. Kalau seumpama di tempat abang ataupun teman-teman tidak ada Nutrilon, bisa digantikan dengan susu Denko bubuk. Lalu kita bisa tambahkan juga amisannya Sunbel ataupun Deho sebanyak 2 sendok makan. Sedikit agak diperas, jangan terlalu banyak minyaknya. Oh iya teman-teman, jangan skip video ini karena saya akan membuat sekaligus 2 versi di satu video. Ingat teman-teman, bahan yang sama akan berbeda jika tata caranya yang salah, maka akan mempengaruhi untuk hasil akhirnya. Dan kemudian untuk bahan selanjutnya, bahan yang tidak kalah pentingnya juga yaitu kelapa muda. Nah, untuk kelapanya itu bertekstur seperti jelly, itu yang paling bagus. Jadi kelapanya itu tidak terlalu tua. Sedikit mengingatkan buat teman-teman ataupun flashback ke belakang untuk bahan-bahan sebelum kita blender. Bahan yang pertama yaitu putih telur, termasuk telur ayam dan telur bebek. Terus yang kedua yaitu ikan wangi yang sudah kita parut. Bahan yang ketiga yaitu Nutrilon. Terus bahan yang keempat adalah Sunbel ataupun Deho. Terus bahan yang kelima ataupun terakhir yaitu kelapa muda. Blender semua bahan-bahan tersebut hingga menjadi halus ataupun tercampur merata, dan teman-teman bisa sediakan wadah ataupun mangkok untuk menuangkan si adonan yang sudah kita blender tadi. Tapi teman-teman jangan tuangkan semua adonan ke dalam mangkok, sisakan sedikit di dalam wadah blendernya, karena adonan tersebut akan dipakai untuk membuat versi yang kedua, yaitu versi yang pakai amisan udang. Dan untuk adonan yang di mangkok ini versi yang pertama, yaitu versi yang tanpa udang. Teman-teman bisa sediakan kroto sebanyak 1 ons, lalu tambahkan ke dalam adonan, aduk-aduk sampai merata. Setelah merata, teman-teman bisa sediakan plastik es yang berukuran setengah kilo. Lalu teman-teman bisa menuangkan si adonan tersebut ke dalam plastik dengan satu catatan, satu plastik berisikan 6 sendok makan. Dalam satu mangkok ini teman-teman bisa buat menjadi 3 bungkus ataupun 2 bungkus, itu boleh-boleh saja. Dan yang paling bagus dalam satu wadah itu jangan terlalu banyak, karena untuk mempermudah nanti pas proses pengukusan, jadi si adonannya tersebut akan matang merata.
jika tidak terlalu penuh. Apakah di antara teman-teman ada yang sependapat dengan saya ataupun yang sebaliknya? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ataupun bisa membagikan pengalaman kalian ataupun ide buat saya. Karena saran dari teman-teman ataupun masukan dari teman-teman akan lebih berarti bagi saya pribadi. Setiap pengalaman itu berbeda-beda, entah itu saya ataupun teman-teman. Jadi saya ingin membagikan sedikit ilmu saya ataupun pengalaman saya buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan inilah untuk versi yang pertama sudah selesai, nanti bisa kita kukus setelah pembuatan versi yang kedua. Dan ini proses yang kedua ataupun versi yang kedua. Teman-teman sediakan udang yang masih segar atau dalam keadaan masih hidup. Pisahkan kepala dan kulitnya. Yang kita ambil hanyalah dagingnya saja. Karena untuk si kepalanya dan kulitnya itu kalau seumpama kita campur akan merubah tekstur ataupun warna dari si umpan yang kita buat sekarang. Untuk udangnya sendiri kita takar sekitaran 2 sendok makan bang. Setelah itu teman-teman bisa ke tahap berikutnya, yaitu proses pemblenderan. Kalau di antara teman-teman ada yang kurang suka pakai blender ataupun ada yang suka diulek manual pakai sendok, itu sah-sah saja. Ada keuntungan dan ada kekurangannya. Kalau seumpama kita pakai blender, itu si udangnya itu bisa lebih halus. Jadi di antara teman-teman itu mau pilih yang mana? Mau di blender ataupun mau diulek manual, itu boleh-boleh saja. Oh iya bang, untuk umpannya ini masih umpan ataupun adonan yang pertama. Cuman untuk yang versi kedua itu saya tambahkan udang supaya menambah aroma pada umpannya tersebut. Terus setahu saya ikan mas itu tidak mencintai rasa tapi mencintai lebih ke aroma. Ada yang setuju dengan perkataan saya tadi atau malah sebaliknya? Itu boleh-boleh saja. Soalnya tiap pengalaman itu berbeda. Mungkin pengalaman saya ataupun teman-teman bisa berbeda juga meskipun satu hobi ataupun satu profesi. Lanjut ke proses berikutnya, yaitu penambahan daun pandan sepanjang 20 cm. Dan ini hasil untuk pembuatan umpan yang versi pertama dan versi kedua. Baik teman-teman, untuk proses selanjutnya yaitu proses pengukusan. Teman-teman bisa sediakan wadah ataupun panci, lalu tuangkan air dan tunggu sampai air itu benar-benar mendidih. Setelah mendidih, teman-teman bisa masukkan umpannya tersebut. Tunggu sampai 15-20 menit. Oke teman-teman, lanjut lagi ke proses finishing ataupun akhir dari pembuatan umpan ini. Kita bisa aduk-aduk sampai merata, jangan terlalu keras biar si krotonya itu tidak hancur. Kita tambahkan pengeras, kita mau pakai kinoi ataupun telur penyu itu sah-sah saja ataupun ya boleh-boleh saja, karena untuk pengeras itu tidak ada aroma ataupun rasa. Aduk sampai merata si umpannya tersebut. Kalau seumpama dirasa masih belum pas ataupun belum pulen, kita bisa menambahkan lagi telur penyunya. Dan ingat,
teman-teman saat proses penambahan pengeras ataupun telur penyu, teman-teman menambahkannya sedikit demi sedikit. Jika dirasa umpan masih agak lembek, teman-teman bisa aduk perlahan-lahan, lalu kemudian tambahkan lagi si pengerasnya tersebut. Bisa dilihat dalam video ini contoh umpan yang sudah pas menurut saya, yaitu seperti ini, tidak terlalu lembek ataupun si umpan ketika kita bulat-bulat seperti ini tidak menempel ke kulit ataupun ke permukaan tangan kita. Siapkan plastik berukuran setengah kilo ataupun ukuran yang lainnya, yang penting bisa membungkus si umpan yang sudah jadi tersebut. Nah, ini untuk umpan versi yang pertama alias yang tanpa udang. Untuk versi yang kedua, silahkan tonton terus hingga habis biar tidak ketinggalan. Dan inilah versi yang kedua. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk versi kedua ini, si adonannya itu yang sudah kita kukus itu tanpa ada kroto dan adanya daun pandan. Nah, setelah proses pengukusan, si daun pandannya kita buang, soalnya sudah melekat ke dalam adonan tersebut. Aduk-aduk sampai merata, baru kemudian kita tambahkan kinoy ataupun perekat yang lainnya, sama seperti yang ada di video sebelumnya. Sebenarnya untuk proses versi pertama dan versi kedua itu tata caranya itu hampir sama, cuman yang membedakan ada bahan-bahan tambahan, dan untuk prosesnya ya seperti ini. Untuk tambahan yang pertama yaitu deho ataupun sunbel sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita bisa aduk-aduk sunbel tersebut hingga menjadi halus. Baru setelah halus, kemudian kita bisa mencampurkan si adonan yang sudah ada di mangkok tersebut. Untuk bahan selanjutnya yang harus kita tambahkan yaitu kroto ataupun semut rangrang. Nah, sebelum kita tambahkan ke umpan ini, krotonya itu wajib direndam dengan air panas selama 5 menit. Bisa juga dengan cara merebus si krotonya itu ke dalam panci yang berisi air mendidih. Aduk-aduk adonan tersebut sampai merata. Jika dirasa masih belum pas ataupun masih lembek, kita bisa tambahkan lagi perekat. Untuk perekatnya sendiri, teman-teman bisa sesuaikan dengan seleranya masing-masing. Aduk sedikit-sedikit ataupun pelan-pelan. Jika dirasa umpan sudah pas ataupun masih lembek, tambahkan lagi. Dengan satu catatan yaitu sedikit-sedikit, karena untuk perekat itu akan mengembang dan keras. Setelah semua proses dilakukan, teman-teman bisa pengecekan ataupun mencoba membulat-bulat si umpannya hingga seperti yang di video ini. Lihat saja, umpan itu tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Langkah demi langkah sudah kita lalui. Versi pertama dan versi kedua sudah selesai dan umpan pun sudah siap digunakan. Dengan cara yang benar, maka umpan pun akan bekerja dengan maksimal. Silahkan teman-teman buktikan sendiri langsung di kolam pemancingan. Adapun pengalaman saya menggunakan umpan ini, itu pas pertama melempar harus nitik ataupun satu tempat. Ingat, jangan galau. Saya yakin jika umpan sudah dimakan, maka ikan yang lain akan berdatangan. Ingat teman-teman, ada pepatah mengatakan bahwa kesuksesan tak akan datang tanpa adanya perjuangan, melainkan adanya proses yang melelahkan namun akan memuaskan di akhir.
Jadi proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah pengucapan ataupun kata-kata, mohon dimaklum karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Dukung terus channel ini supaya berkembang, karena tanpa dukungan kalian channel ini tidak jadi apa-apa. Aktifkan notifikasi biar teman-teman tidak ketinggalan seputar tutorial pembuatan umpan ikan mas. Dan sampai jumpa di lain waktu. Salam satu hobi bagi para pemancing dimanapun kalian berada.